Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang selalu ada di setiap hidup kami, yang selalu ada di dalam setiap keadaan kami. Apapun persoalan yang kami lalui, kami tahu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Tangan-Mu, tongkat-Mu, gadamu itu yang selalu menuntun kami Tuhan. Oh Yesus, thank you Jesus.
Jesus, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang gak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui semuanya itu Kau bawa setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menginsyafkan kami Tuhan terhadap dosa-dosa kami, kejahatan kami, kedengkian kami, kemalasan kami, apapun Tuhan itu. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini juga Engkau berbicara pada setiap kami. Engkau yang mengajar kepada setiap kami. Engkau yang membawa firman-Mu Tuhan dekat di hati kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami terus berjalan di dalam ketetapan-Mu. Kami terus berada di dalam langkah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita punya satu tema saudara-saudara. Yaitu Unity in Christ. Wah. Kesatuan di dalam Kristus. Kenapa kok saya mengangkat satu tema begini? Karena saya terilham dari minggu lalu. Kita itu punya program teman-teman. Namanya POPEY. Podcast Pemuda Yes. Ya. Kita membahas tentang ekstrovert sama introvert. Wah menarik ya. Dan saya menjelaskan bahwa diri saya ini introvert. Dan begitu saya melihat waktu itu sama Desi ya. Desi itu ekstrovert, berbeda sekali ternyata kita itu. Bagaimana cara kita berdua bisa di dalam satu gereja, bisa pelayanan yang sama, bisa dalam satu kesatuan. Padahal kita sesuatu hal yang berbeda. Sifat kita berbeda jauh luar biasa. Sebagai contoh, saya seorang introvert. Saya justru lebih suka ibadah itu online daripada offline. Berbeda sama yang ekstrovert, betul ya? Pasti sukanya ketemu, saya enggak, kalau bisa enggak ketemu lebih baik gitu kan. Pelayananku, saya suka apa? Jujur. Pelayanan pertama yang saya ambil di dalam gereja itu pelayanan LCD. Kenapa? Karena saya cuma bisa lihat komputer, saya enggak perlu lihat orang, betul ya? Tetapi itu dipindah terus. Dan itu menurutku enggak enak buat saya. Pelan-pelan disuruh ngajar, pelan-pelan disuruh jadi asyir. Terutama jadi asyir saudara-saudara. Itu betul-betul siksaan buat saya. Kenapa? Saya mesti menatap setiap orang. Shalom, tersenyum gitu kan. Terus kalau diajak ngomong mesti ngomong. Wah, gak enak banget. Tetapi di sini ada perbedaan-perbedaan. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini berbeda. Betul ya? Gak cuman introvert, extrovert. Enggak cuman kita punya latar belakang yang berbeda, pendidikan berbeda, budaya berbeda, asal usul berbeda, bahkan ada bahasa yang berbeda. Betul enggak? Contoh kita sama orang Kupang, orang Kupang banyak toh. Bahasa agak beda. Benar enggak? Beda. Terus bagaimana kita menjadi satu? Tuhan Yesus menginginkan kita punya satu kesatuan di dalam Kristus. Ini yang luar biasa. Kita buka dulu di dalam firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Roma 12 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jelas ya. Ada satu tubuh, kita itu diminta menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Banyak anggota. Dan anggota ini punya tugas yang berbeda-beda. Terus ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun kita banyak, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Terus ayat yang keenam. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia kita itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7. Jika karunia kita untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia kita untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8 terakhir. Jika karunia kita menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Maksudnya apa yang di sini saudara-saudara? Ada namanya karunia, ada yang namanya bakat. Betul ya? Tadi yang dijelaskan di firman ini adalah karunia.
Kalau kamu punya karunia ini, karunia ini, karunia ini. Nah, menjelaskan kenapa kok saya introvert, kok bisa khotbah. Ini karunia. Kenapa karunia? Bukan jelas, bukan bakat saya. Ya, bakat saya di rumah, ya, bakat saya bersih-bersih rumah, bakat saya masak, gitu kan. Bukan bakat saya. Tetapi saya bisa khotbah. Ini karunia. Demikian juga kita akan diberi sama Tuhan karunia-karunia yang lain. Entah itu mengajar, entah itu memberi, entah itu apapun juga, menasihati dan lain sebagainya. Jelas ada karunia. Berbeda sama bakat. Loh, berbeda-beda. Maka dari itu kalau saya khotbah, enggak mungkin juga jago khotbah, jago WL ya. Maklum kalau kita salah gitu ya. Nyanyi-nyanyi salah, apa salah, maklum ya. Yang tahu biar tahu, yang enggak tahu puji Tuhan ya. Terus lanjut. Nah, ini yang membuat kita ini menarik saudara-saudara. Bayangkan. Kalau semua bisa khotbah, apa jadinya? Jadinya kita akan muter semua akan cerita semua. Ya kan? Setiap orang punya waktu setengah jam. Wah, 10 orang 300 menit saudara-saudara. Enggak selesai. Benar enggak? Tetapi semua ada berbeda-beda yang masing-masing. Ada yang bisa ngajar, ada yang bisa WL, ada yang bisa menasihati, ada yang bisa berdoa. Berbeda-beda semua. Dan ini saling melengkapi di dalam Kristus. Menarik sekali kalau kita juga di dalam sebuah komsel. Satu buah komsel, Tuhan akan berkati kita dengan karunia yang berbeda juga. Nggak mungkin semua punya karunia yang sama semua. Oh, ini komselnya WL, jadi semua bisa WL. Wih, luar biasa. Pasti ada yang berbeda-beda. Benar nggak? Terus semuanya itu, loh, sekarang aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Tenang saja, Tuhan namanya karunia. Tuhan pasti kasih. Amin. Dan pada waktu Tuhan kasih ini, ada sesuatu yang berbeda. Nah, yang menarik begini. Oke, semua sudah satu. Masalahnya apa? Kenapa kok ayat ini ditulis? Ternyata ada sebuah sebab, teman-teman. Sebabnya kenapa? Karena ada perpecahan. Kok bisa ada perpecahan? Karena mereka terlalu berbeda. Sama di sini kita juga berbeda. Perbedaan seringkali bukan menyatukan kita, perbedaan seringkali malah memisahkan kita. Betul atau salah? Contoh, saya kasih contoh. Pada waktu kita terlalu berbeda, ini saya introvert sama ekstrovert gitu ya. Dia sukanya ngomong, terus terus saya diem aja. Bener ya? Semakin hari besok saya mau ketemu dia enggak? Enggak mau dong, bener enggak? Kenapa? Kalau kata Bu Yoka, sosial baterai saya habis kok. Oh, siap gitu ya. Habis, kadang sudah capek ketemu orang terlalu ekstrovert gitu ya. Ngobrol terus gitu. Nah, sama. Seringkali kita dihadapkan kepada perbedaan yang memecahkan kita. Yang ini terlalu gini, yang saya gini. Yang koko ini terlalu tua, yang saya terlalu muda. Nggak bisa jadi satu. Nggak begitu teman-teman, nggak begitu. Tuhan bilang kita ini satu. Amin. Nah, apa yang membuat kita satu? Saya teringat ke masa lalu saya, enggak lama-lama banget sih ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya ini suka main game. Dan pada waktu saya main game, saya ketemu dengan orang-orang yang berbeda juga, betul ya? Dan seringkali orang-orang yang berbeda ini bikin satu kumpulan, ya. Kita bersatu untuk melawan apa? Musuh. Wah, orangnya berbeda-beda. Bahkan ada yang enggak bisa dia nulisnya pakai Mandarin gitu ya. Kita nggak bisa baca. Tetapi kita tahu kalau dia mau lawan dia. Wah, ngerti kita. Sama-sama kita kerjasama lawan musuh. Lah itu semuanya ada karena tujuan. Betul? Kalau kita punya tujuan yang sama, kalau kita punya satu arah yang sama, maka kita bisa bersatu. Nah, di sini yang Tuhan mau terangkan, kita punya satu tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Waduh, enggak ada yang ngomong nih. Berat ya kan. Tujuan kita sama, satu, kemana? Ke sorga. Amin. Wih, amin cuma Jason. Yang lain di mana ini? Enggak punya tujuan ke sorga kah? Enggak sekarang kok. Iya betul, nanti. Betul. Tujuannya satu, ke sorga. Betul ya. Arahnya juga sama. Sama. Caranya mungkin banyak yang berbeda. Bisa. Tetapi tujuannya sama. Saya kasih contoh lagi, pada waktu kemarin kita misi ke NTT. Kita datang dari kota macam-macam. Kumpul jadi satu di NTT. Benar ya?
Terus kita karena mau pelayanan ke desa-desa, kita meeting jadi satu, ngobrol. Kita bikin mau pelayanan ini, kita bikin. Dan setelah kita bikin, jadi bagus. Kenapa? Ada satu kesatuan, padahal berbeda. Tetapi kita punya tujuan yang sama, maka dari itu kita bisa satu. Betul? Kalau enggak gitu, semua akan bilang, oh kamu aja yang khotbah. Enggak, aku enggak mau khotbah. Kamu aja. Wah, semua langsung tunjuk tujuan. Siapa yang mau khotbah? Akhirnya. Enggak ada. Sekarang saya tunjuk di sini. Siapa yang mau khotbah? Silakan angkat tangan. Pasti enggak ada yang mau. Kecuali Jason. Betul? Amin? Amin. Puji Tuhan. Ini yang terjadi teman-teman. Kalau kita di dalam sebuah misi, terus kita ketemu orang-orang lain, nggak punya tujuan yang sama, saling tunjuk-tunjukan. Pelayanan mana yang paling gak enak buat kamu, ya kan? Pelayanan mana yang paling enak buat aku. Nah, ini yang sering terjadi, betul atau enggak? Betul, saudara-saudara. Nah, ini yang terjadi. Nah, untuk mencapai satu tujuan, kita masuk ini dalam poin yang pertama, kita perlu namanya rukun, saudara-saudara. Betul? Kalau nggak rukun nggak bisa dong. Ada firmannya kan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut ke Harun dan ke leher jubahnya seperti embun di Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan. Kalau kita ada rukun, ada tujuan, bisa jalan. Benar ya? Rukun itu tidak bisa berdiri sendiri. Rukun itu selalu sama dengan damai. Nggak mungkin damai kalau nggak rukun, nggak mungkin rukun kalau nggak damai. Betul ya? Rukun sama damai itu jadi satu, mirip-mirip. Nah, firman Tuhan, Roma 12 ayat 17 ayat 18. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup rukun dan damai ini menjadi kunci buat kita bisa bersatu. Kalau kita nggak rukun, nggak damai, bagaimana kita bisa bersatu? Pasti bertengkar, benar nggak? Sedapat-dapatkannya usahakanlah itu, usahakanlah perdamaian. Berarti perdamaian, kedamaian itu bukan cuma anugerah, tetapi kita juga mesti lakukan. Ada usaha yang kita mesti kerjakan. Saya kasih contoh. Pada waktu saya berantem sama istri saya, ya kan? Ya, cukup sering, nggak sering-sering banget, tapi cukup sering. Yoka ketawa ya, luar biasa. Apa yang terjadi? Kita harus mengusahakan perdamaian, benar nggak? Kalau enggak, mau ngapain pernikahan kayak gini? Benar nggak? Bertengkar terus nggak lucu, benar nggak? Mau ke gereja bertengkar, pulang gereja bertengkar, mau makan bertengkar dan sebagainya. Nggak benar ini. Tetapi harus ada usaha untuk mencapai kedamaian. Bagaimana mencapai usaha? Salah satu mungkin harus mengalah dan lain sebagainya. Tapi itu usaha, benar enggak? Ada yang mungkin istri saya selalu punya satu jurus. Kalau dia merasa bersalah, dia datang, dia pijat saya. Wah ya, pijat. Sorry lah gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Tetapi ada usaha, mijet dulu. Ya kan? Kalau nggak mijet dia nggak mungkin ngomong, nggak merasa bersalah, gitu. Nah ini ada usaha teman-teman dan kita juga sama di sini untuk mencapai sebuah kerukunan dan kedamaian di dalam gereja ada perlu usaha. Nggak bisa satu yang lain, dia aja yang usaha, saya nggak bisa. Setiap orang harus punya bagian berusaha menciptakan kedamaian, kerukunan. Setiap orang terlibat. Nggak cuman ketua aja, nggak cuman perwakilan sampai, nggak cuman pendeta, nggak cuman WL, nggak cuman semuanya itu asyir yang bikin, enggak. Tetapi semua harus berusaha bawa rukun, bawa damai. Contoh. Loh, saya kan jemaat, ya kan? Saya cuma jemaat, mau bawa rukun apa, mau damai apa, saya kan nggak ngapa-ngapain. Loh, paling tidak kita nggak bikin keributan, betul? Contoh. Saya nggak menyinggung ada di sini. Ini cuma contoh. Nanti saya takut ada yang tersinggung. Wah, bahaya. Lagi duduk gitu kan.
Terus yang di depannya, wah lompat-lompat, wah haleluya, haleluya. Tersinggung dia. Wah, ini mau lihat layar nggak bisa, dia lompat-lompat. Gak bener ini. Nah, ini orang nih nggak punya rukun, nggak punya damai. Bener gak? Akhir-akhirnya aku nggak mau sama ini. Wah, dia pindah tempat duduk ke sana lagi. Duduk di sini, ternyata di depannya suka main handphone. Wah, terang sekali kayak di bioskop. Ada yang suka di bioskop? Ngelihat di bawahnya main handphone, enak? Gak enak? Betul? Gak enak kan? Sama. Itu juga sama. Wah, kelihatan gitu gak enak. Wah, pindah lagi. Nah, itulah di dalam gereja. Kenapa kok saya bilang di dalam gereja? Kalau di dalam gereja aja kita gak bisa bersatu, apalagi di dalam Tuhan. Betul gak? Di dalam gereja kita harus bisa bersatu dulu. Pada waktu di dalam gereja kita bersatu, saya yakin kita di dalam Tuhan juga bersatu. Amin. Lanjut ke poin yang terakhir. Cepat sekali ya. Luar biasa. Kita kembali ke ayat yang ketiga. Ayat keempat dulu. Kalau ingat teman-teman, setiap kali ada kata sebab. Ya, ayat yang keempat ini ada sebab sama seperti satu pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ada kata sebab. Itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Kenapa? Ada akibatnya. Akibatnya dari mana? Dari ayat yang ketiga. Baru muncul ayat yang keempat. Ayat yang ketiga kita baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nyambung atau enggak nyambung sama ayat yang keempat? Nyambung atau enggak nyambung? Kelihatannya enggak nyambung ya. Saya coba mengulas dari bahasa yang lain, dari bahasa Inggris. Boleh dibuka di dalam terjemahan LLT. Harusnya saya mau buka dalam bahasa Yunani gitu ya. Tapi Jason enggak mau ya kan. Jangan kok. Oh ya siap. Inggris saja. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given us. Maksudnya apa? Jangan berpikir kamu itu lebih baik dari kamu sekarang. Maksudnya apa? Inilah poin yang terakhir. Jangan kita berpikir kita itu lebih baik dari orang lain. Kenapa? Itu yang menyebabkan adanya perpecahan. Itu yang menyebabkan adanya iri hati. Itu yang menyebabkan adanya keruntuhan di dalam gereja. Karena setiap orang memikirkan aku lebih baik. Aku lebih baik, aku lebih baik. I am better, I am better, I am better. Betul? Kalau setiap orang bilang I am better, yang lain siapa? Benar nggak? Saya kasih contoh. Kalau di sini dijemput namanya Grab atau Gojek, sukanya nunggu atau ditunggu? Sukanya nunggu atau ditunggu? Saya jawab, ya kan? Mayoritas bilangnya sukanya pas. Betul? Pas itu artinya telat sedikit. Betul nggak? Betul. Ke gereja enaknya lebih pagi atau telat? Puji Tuhan lebih pagi, ya kan? Pastinya bilang apa? Enaknya apa? Pas. Kalau pas, ada yang pasnya pas setelah sudah lagu selesai, oh itu pas. Ada yang bilang begitu, ya kan? Ada yang pas, oh pas. Setelah doa, wah, ada yang juga pas. Ternyata kata-kata pas itu selalu identik dengan terlambat, teman-teman. Contoh realnya, kita itu punya pemikiran bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita mementingkan orang lain. Kita itu, contoh, mau nunggu. Grab, Gojek, mau nunggu. Oh, aku lebih baik nunggu daripada Gojeknya nunggu. Saya dibiasakan
Dari zaman dulu sebelum ada Grab dan Gojek, kalau saya dijemput sama teman saya, diharuskan kamu nunggu 5 menit sebelum temanmu datang. Apalagi zaman dulu. Saya katakan ini zaman saya masih kecil ya. Belum ada handphone. Wah, bingung langsung. Satu apa kok ya kan? Belum ada handphone. Telepon pun susah gitu kan. Kalau mau telepon mesti ke telepon umum. Cari uang koin. Wah, susah. Jadi kalau janjian harus pas. Kalau janjian, ayo kita layangan di sana jam 3. Wih, kok tua banget layangan ya. Tapi memang begitu, aku dulu kecilnya begitu gitu kan. Jam 3, jadi saya datang jam 3 kurang 5 sudah sampai. Kalau enggak gitu, wah selesai. Inilah adalah sebuah sikap saudara-saudara. Kalau kita menganggap setiap orang lain lebih penting daripada kita terus mau untuk berkorban. Untuk apa? Untuk supaya orang lain lebih baik lah. Contoh, nyetir mobil, nyetir kendaraan, nyetir motor. Ini paling diuji. Benar atau salah? Benar. Mau nyalip atau mau nunggu? Lebih banyak nyalip, ya kan? Apalagi saya kemarin pas retret, wah ngeliat tuh teman-teman, wih dahsyat ya kan. Nyetir tuh cepet sekali kok bisa, nyalip ini luar biasa. Gitu. Tata, on the other hand, kaget ngeliat saya. Gitu. Kok gak nyampe-nyampe. Sabar gitu kan. Sudah. Lah ini perbedaannya saudara-saudara. Gitu loh. Pada waktu kita mau untuk orang lain, oh ya supaya jalan lebih baik dan lain sebagainya. Kita akan ngalah. Demikian juga di dalam gereja. Betul? Kalau di dalam gereja kita nggak merasa kita lebih baik daripada orang lain. Gereja ini akan rukun, akan damai, akan bersatu. Betul nggak? Saya yakin begitu. Saya kasih contoh. Kalau ada yang ini, contoh ya kan di depan saya. Kameramen. Aku kameramen, ya kan? Aku merasa aku paling bagus. Kalau nggak ada aku, ya kan? Kalau nggak ada aku, nggak bisa muncul, nggak bisa siaran. Satu yang lain, yang di belakang nggak terima. Enak aja, aku bisa pakai remote kamera, betul kan? Sudah saya tekan, kalau nggak ada aku, nggak ada yang bisa play, ya kan? Kalau nggak ada yang play, nggak selesai. Terus saya jawab, kalau nggak ada saya, nggak ada yang khotbah. Betul kan? Mau rekaman apa kalian? Nah, ini yang terjadi kalau setiap orang punya pemikiran, aku lebih baik. Nggak jalan gereja. Betul? Tetapi setiap orang harus berpikir, enggak, aku nggak lebih baik daripada orang itu. Aku nggak lebih baik daripada siapapun. I'm not better than anybody else. Amin. Hari ini apa sih? Mindset ini yang saya mau tanamkan kepada teman-teman di tempat ini. Supaya aja kesatuan. Kalau kita punya mindset bahwa I am not better than anybody else in this world. Ya kan? Saya mau melayani. Saya mau ngalah. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau. Ngerti ya? Terus kau gak berpikir, aku lakukan ini, kenapa dia kok enggak? Seringkali begitu. Aku pelayanan 5 kali, kamu kok cuma sekali? Nah, mulai. Ini berpikir hal yang sama. Hendaknya yang berpikir, kalau kamu pelayanan 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu buat kamu. Apa yang ukuran menurutmu baik, jangan kamu pasang untuk orang lain juga melakukan hal yang sama. Ngerti ya? Kalau kamu pasang dengan ukuran yang sama, enggak jadi. Kenapa? Dari ayat ini kita baca, kita dibuat Tuhan berbeda-beda. Ada yang memang khusus untuk suka untuk memperhatikan. Ada yang memang khusus untuk suka bagi-bagi. Ada yang memang khusus suka untuk hahaha. Betul, ada. Tetapi saya yakin semua punya bagian yang baik di dalam Tuhan. Amin. Tujuannya satu. Maka dari itu kita kerjasama dengan baik. Ngobrol satu dengan yang lain. Supaya kita masuk ke dalam tujuan akhir. Jangan sampai kalau kita itu sudah, kan aku begini, saya gak mau berubah. Tidak bisa saudara. Inilah kenapa kalau kamu bilang I am not better than anyone else. Berarti kamu juga mau untuk berubah. Amin. Berubah dong. Mulai sekarang,
Bagi yang telat, ya kan? Saya tidak menghakimi. Saya juga pernah telat, ya kan? Sering bahkan. Ngomong juga buat saya sendiri. Datang pagian. Betul ya? Datang pagian. Kenapa? Kehadiranmu itu membawa energi yang berbeda buat kita semua. Betul? Kalau kalian datang pagi, penuh, seneng. Semua seneng. Betul ya? Nggak cuman itu, yang lain juga sama. Oh, aku pelayanan. Kenapa kok dia enggak? Dia juga harus pelayanan dong. Oh enggak. Kalau kamu bisa pelayanan, ucap syukur. Tuhan kasih kesempatan. Amin. Yang lain boleh pelayanan, kasih kesempatan. Mungkin pada waktu itu kamu harus mengalah. Kayak saya sekarang gitu kan. Saya akan mengalah kepada Jason. Puji Tuhan. Ya kan? Silakan seperti itu saudara-saudara. Dan ini akan berkesinambungan terus. Sampai pada akhir. Dan saya yakin kalau kita lakukan semuanya ini luar biasa. Gereja kita, saya jamin pasti rame. Amin. Komsel aja kalau rukun, damai, bersatu. Saya yakin jiwa-jiwa dikirim. Saya menyaksikan sendiri teman-teman. Komsel saya jadi cuma 2 orang. 4. Terus karena kita memang bersatu, kita berdoa setiap pagi terus dikasih jiwa. Lama-lama tambah banyak, lama-lama tambah banyak, lama-lama tambah banyak. Ini yang terjadi. Amin. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih, kalau kita merindukan jiwa-jiwa juga datang bersatu di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya setiap kami Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kedamaian-Mu. Supaya setiap dari kami Tuhan, mampu Tuhan untuk berjalan dalam bersatu. Kami tahu Tuhan tujuan kami. Kami tahu Tuhan arah hidup kami Tuhan. Demikian juga Tuhan. Kami mau menjadi seorang yang rendah hati. Tetapi kami tahu Tuhan rendah hati itu sifat seseorang. Dan kami percaya Tuhan kalau orang rendah hati punya satu mindset. Yang Tuhan mau kita sama-sama hari ini belajar. Supaya saya berpikir, kita semua berpikir bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita nggak lebih baik dari si A, kita nggak lebih baik dari si B, kita nggak lebih baik dari si C. Kita terus rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita memikirkan orang lain, kita memikirkan perkara orang lain, saya yakin Tuhan, Engkau juga kirimkan jiwa-jiwa untuk kami percayakan Tuhan. Semoga Tuhan, setiap kami di sini dapat berubah Tuhan. Firman-Mu mengubahkan setiap kami, Firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Firman-Mu yang betul-betul menuntun kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang telah Kau beri kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenal
kami sudah mendapatkan rema firman dari Tuhan, buat bersatu walaupun kami berbeda, buat tetap rendah hati, semakin rendah hati lagi. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak membuat kami pulang dengan tangan kosong. Kami mendapatkan sesuatu yang menguatkan kami, sesuatu yang menegur kami. Kami mau tanamkan rema firman dari Tuhan dalam hati kami, setiap kekuatan, setiap teguran yang kami terima, supaya kami bukan hanya jadi pendengar dan perenung firman Tuhan, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami, tuntun kami, supaya kami bisa melakukan firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan, hanya karena kami mau mengasihi Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan sertai keluarganya, Tuhan sertai pekerjaannya, Tuhan sertai pelayanannya. Terlebih Tuhan pakai lagi dia buat semakin menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, buat para hamba Tuhan, sampai kepada jemaat-jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga kami mau berdoa buat gereja di mana kami Engkau percayakan untuk ada di sini, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan tolong sertai, pakai gereja ini supaya kami bisa menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bersatu dan rukun. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari jemaat Tuhan dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, Dia menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula, Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan sama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.